Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai wujud, sifat zat, dan pemisahan campuran. Apa itu zat? Zat sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga volume. Setiap benda yang ada di sekeliling kita itu disebut sebagai zat. Secara definisi, zat atau materi adalah segala sesuatu yang tersusun dari atom dan atau molekul. Karena atom tersusun dari proton, neutron, dan juga elektron, maka zat atau materi itu dapat dikatakan juga tersusun dari proton, neutron, dan juga elektron. Atom itu sendiri adalah building block of matter atau penyusun segala materi atau yang bisa disebut sebagai zat. Kombinasi dari atom-atom ini itu akan menghasilkan miliaran materi yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya yaitu struktur atom. Atom sendiri tersusun dari proton, neutron, dan juga elektron. Jumlah proton yang bermuatan positif dan elektron ini bermuatan negatif harus sama dengan atom yang netral. Selanjutnya teori atom. Teori atom ini selalu berkembang dari tahun ke tahun, dari model atom Dalton sampai sekarang yaitu teori atom kuantum modern. Di mana pada teori atom Dalton ini biasa disebut sebagai solid sphere model yang dicetuskan pada tahun 1803. Pada teori ini, itu disebutkan bahwa atom berbentuk sebagai bola pejal. Kemudian pada tahun 1904, muncul teori baru yaitu teori menurut J.J. Thomson yang disebut sebagai plum pudding model atau yang biasa kita sebut sebagai teori atom Rotiki-Smith. Kemudian pada tahun 1911, muncul teori atom Ernest Rutherford. Teori ini itu juga disebut sebagai nuklir model. Kemudian pada tahun 1913 muncul teori Niels Bohr, di mana pada teori ini itu disebutkan bahwa neutron dan juga proton terletak di tengah, di mana elektron ini mengelilingi si inti atom, yang juga disebut sebagai teori planetary model. Di mana kenapa disebut planetary model? Ini karena teori ini memiliki bentuk seperti sistem tata surya atau sistem keplanetan. Dan yang terakhir yaitu adalah teori atom menurut Erwin Schrödinger yang dicetuskan pada tahun 1928 yang juga kita kenal sampai sekarang yaitu yang disebut sebagai teori kuantum modern. Selanjutnya yaitu ukuran atom. Atom sendiri itu diperkirakan memiliki ukuran 10 pangkat minus 8 cm, di mana di tengah-tengah atom ini terdapat nukleus. Untuk ukuran nukleus ini diperkirakan ukurannya adalah 10 pangkat minus 12 cm. Kemudian nukleus ini itu terdiri dari proton dan juga neutron. Proton dan juga neutron itu memiliki ukuran sekitar 10 pangkat minus 13 cm. Kemudian di dalam proton atau neutron itu terdapat yang namanya quark. Ukuran quark sendiri itu kurang dari 10 pangkat minus 16 cm. Untuk elektron itu mempunyai ukuran kurang dari 10 pangkat minus 16 cm. Selanjutnya yaitu kombinasi atom. Atom-atom itu berikatan membentuk suatu molekul. Molekul unsur sendiri itu terdiri dari jenis atom yang sama. Contohnya seperti H2, N2, S2, O2, dan juga lainnya. Kemudian untuk molekul senyawa itu tersusun dari 2 atau lebih jenis atom yang berbeda. Contohnya seperti H2O, HCl, C6H12O6, dan lain juga sebagainya. Selanjutnya yaitu kombinasi atom. Gabungan atom, unsur, dan atau senyawa akan menghasilkan berbagai macam zat atau materi, di mana materi atau zat yang terbentuk akan menghasilkan sifat-sifat yang berbeda pula, bergantung kepada atom penyusunnya. Ikatan antar atom dapat berupa ikatan intramolekul, seperti ikatan ionik, ikatan kovalen, ataupun ikatan logam, atau ikatan antar molekul, seperti gaya London, gaya van der Waals, dan lainnya. Selanjutnya yaitu kombinasi atom unsur, di mana pada kerak bumi ini tersusun dari 49,5% oksigen, 25,7% silikon, 3,4% kalsium, 4,7% besi, 7,5% aluminium, dan 9,2% itu unsur-unsur lain. Dan untuk tubuh manusia ini tersusun dari 65% oksigen, 18% karbon, 10% hidrogen, dan 7% atom lainnya. Selanjutnya yaitu kombinasi atom senyawa, di mana beberapa atom atau unsur akan bereaksi berikatan membentuk senyawa. Contohnya seperti H2O atau yang biasa kita sebut sebagai air. Senyawa dapat terdekomposisi membentuk unsur atau atom penyusunnya.
pada H2O, perbandingan antar hidrogen dan oksigen akan selalu 2:1. Selanjutnya, kombinasi atom campuran. Campuran dari atom, unsur, atau senyawa ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen itu merupakan campuran yang tidak seragam, sedangkan campuran homogen itu merupakan campuran yang seragam. Campuran homogen itu disebut sebagai larutan. Selanjutnya, sifat-sifat zat, sifat fisika, dan sifat kimia. Sifat fisik dapat diukur tanpa mengubah zat, seperti pengukuran fisik atau ciri-ciri fisik. Contoh, seperti densitas, titik leleh, dan lain sebagainya. Untuk sifat kimia, ini mendeskripsikan bagaimana perilaku zat saat bereaksi. Misal, hidrogen dapat terbakar oleh oksigen, warnanya apa, dan lain sebagainya. Kemudian, sifat intrinsik, sifat yang tidak bergantung pada jumlah zat. Contoh, densitas, temperatur saat meleleh atau disebut juga sebagai titik leleh, dan lain sebagainya. Sifat ekstrinsik itu bergantung pada jumlah zat. Contoh, seperti massa, volume, tekanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemisahan campuran. Campuran ini dapat dipisahkan jika sifat fisiknya berbeda, seperti ukurannya berbeda, titik leleh atau titik didihnya berbeda, afinitasnya terhadap zat lain itu berbeda. Pemisahan campuran sendiri secara umum dapat dilakukan dengan filtrasi, destilasi, atau kromatografi. Filtrasi sendiri itu adalah pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran partikel, di mana pada filtrasi ini terdapat filtrat, residu, dan juga penyaring. Contoh pemisahan dengan cara filtrasi itu adalah pemisahan air dengan pasir. Selanjutnya yaitu pemisahan dengan cara destilasi. Destilasi sendiri merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih, di mana komponen yang akan dipisahkan ini dipanaskan terlebih dahulu pada suhu tertentu, sehingga salah satu zat yang ada dalam komponen tersebut akan menguap dan masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor ini, uap akan berubah menjadi cairan, dan cairan ini akan mengalir dan menetes pada tabung yang berbeda, sehingga zat itu akan terpisah. Selanjutnya yaitu kromatografi. Kromatografi sendiri yaitu pemisahan campuran berdasarkan kesukaan suatu zat terhadap zat lain, di mana pada pemisahan dengan cara kromatografi ini terdiri dari fase gerak, fase diam, kromatogram, dan waktu retensi. Untuk pemisahan dengan cara filtrasi, ini dapat dilakukan dengan menggunakan kertas Whatman, membran, atau glass microfiber filters, di mana ini tergantung dengan komponen atau zat yang akan dipisahkan. Pemilihan kertas penyaring yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik juga pada pemisahan campuran dengan cara filtrasi ini. Untuk destilasi, umumnya yang digunakan adalah destilasi fraksional dan destilasi sederhana. Destilasi fraksional ini sendiri merupakan destilasi bertingkat, di mana umumnya digunakan pada pemisahan minyak bumi. Sedangkan untuk destilasi sederhana ini biasanya digunakan untuk memisahkan larutan, seperti memisahkan garam dan air pada air laut. Dan untuk kromatografi, ini umumnya dibagi menjadi dua, yaitu kromatografi cair dan kromatografi gas. Untuk kromatografi cair, ini terdiri dari dua, yaitu kromatografi kolom dan kromatografi yang non-kolom. Kromatografi non-kolom, ini bisa menggunakan paper kromatografi atau kromatografi kertas, dan juga kromatografi lapis tipis. Sifat-sifat zat, sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama yaitu perubahan fisik dan kimia. Ketika suatu zat mengalami perubahan fisika, sifat fisiknya berubah. Contoh, dari padat berubah menjadi cair. Perubahan fisika tidak mengubah komposisi kimia. Contohnya, H2O dalam bentuk es berubah menjadi H2O dalam bentuk cairan. Kemudian, ketika komposisi kimia berubah, maka zat dikatakan mengalami perubahan kimia. Contohnya seperti 2H2O, ini berubah menjadi 2H2 plus O2. Pada simulasi berikut, kita dapat melihat bagaimana air atau H2O itu dapat terbentuk, di mana terjadi pencampuran antara atom hidrogen dan juga atom oksigen. Di mana untuk bola-bola merah itu merupakan atom dari oksigen dan bola-bola putih merupakan atom dari hidrogen. Selanjutnya yaitu wujud zat. Wujud zat ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu solid atau padat, liquid atau cair, gas, dan juga plasma. Wujud zat ini dipengaruhi oleh penyusun partikelnya, kemudian dapat dipengaruhi berdasarkan energi partikel dan berdasarkan jarak antar partikel. Berdasarkan teori kinetika materi,
Materi itu terdiri dari partikel-partikel yang bergerak secara acak secara terus-menerus. Keadaan materi. Yang pertama, ada padatan. Pada materi padat, partikel itu tersusun secara rapat dan bergetar pada posisi yang sama. Padatan juga mempunyai bentuk yang tetap dan volume yang tetap. Selanjutnya, pada padatan, ini dapat dilihat bahwa susunan atomnya itu sangat berdekatan. Kemudian, atomnya itu juga bergetar pada posisi yang sama. Namun, terdapat pengecualian pada air, di mana pada air es, jarak antar partikelnya ini cenderung berjauhan dibandingkan pada posisi cairnya. Kemudian cairan. Partikel-partikel penyusun cairan ini tersusun secara rapat, namun tidak cukup kuat untuk saling mengikat, sehingga cairan tidak mempunyai bentuk yang tetap, namun mempunyai volume yang tetap. Selanjutnya, pada gambar, dapat dilihat bahwa partikel-partikel atom pada cairan memiliki jarak yang lebih jauh dibandingkan partikel pada padatan. Cairan juga memiliki ikatan antar partikel yang lemah, sehingga partikel tidak dapat terikat dengan rapat. Partikelnya dapat berpindah dari satu sisi ke sisi lain, maka dari itu benda cair ini dapat mengalir. Partikel-partikel pada cairan ini berpindah dan mempunyai energi kinetik yang lebih tinggi daripada partikel padatan. Energi kinetik sendiri merupakan energi gerak. Selanjutnya yaitu gas. Pada materi gas, ikatan antar partikelnya ini cenderung lebih jauh dan dapat bergerak lebih bebas dibandingkan pada cairan dan juga padatan. Gas tidak memiliki bentuk yang tetap dan tidak memiliki volume yang tetap. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di mana pada partikel-partikel gas ini bergerak secara acak dan berinteraksi hanya melalui tumbukan elastik. Partikel-partikel ini dapat bergerak lebih cepat saat dipanaskan dan dapat bergerak lebih lambat jika panas dihilangkan. Apa itu perubahan keadaan? Perubahan keadaan sendiri itu merupakan perubahan suatu zat dari satu keadaan fisik ke keadaan fisik lainnya. Contoh dari perubahan keadaan ini adalah seperti air yang menguap atau air yang membeku. Energi diterima dan dilepaskan. Untuk mengubah suatu keadaan materi, energi harus diterima atau dilepaskan. Diterima atau dilepaskannya energi ini dapat mengubah temperatur dari suatu zat tersebut, di mana dapat dilihat bahwa semakin rendah temperatur, maka pergerakan antar partikel itu akan semakin pasif, dan semakin tinggi temperatur, maka pergerakan partikel itu akan semakin masif. Pergerakan partikel ini dapat mempengaruhi wujud dari suatu zat tersebut. Yang pertama yaitu pencairan. Jadi pencairan ini merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair, di mana pada proses pencairan ini terjadi penambahan energi. Partikel akan bergerak lebih cepat dan temperatur akan lebih meningkat. Titik leleh. Titik leleh sendiri ini merupakan suatu suhu atau temperatur di mana zat itu mulai berubah dari padatan menjadi cairan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada penguapan. Penguapan sendiri merupakan proses perubahan wujud suatu zat dari cair atau padatan menjadi bentuk gas. Selanjutnya yang ketiga ada sublimasi. Jadi sublimasi ini merupakan perubahan wujud dari padat menjadi bentuk gas tanpa melewati bentuk cairan terlebih dahulu. Dalam proses sublimasi ini terjadi penambahan panas atau menerima lebih banyak energi terlepas di udara ini dalam bentuk gas. Contohnya seperti dry ice. Evaporasi. Evaporasi sendiri dapat terjadi saat ditambahkannya panas pada suatu zat cair, di mana atom akan menerima energi dan bergerak lebih cepat. Pada proses evaporasi, ini partikel dapat terlepas dari permukaan cairan jika ditambahkan panas yang cukup. Selanjutnya yang kelima ada mendidih. Mendidih merupakan perubahan cepat dari wujud cair menjadi wujud gas. Titik didih sendiri itu merupakan suhu atau temperatur di mana pendidihan itu mulai terjadi dalam bentuk cair. Contohnya seperti air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada kondensasi. Kondensasi sendiri itu adalah perubahan wujud dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Pada kondensasi sendiri itu terjadi pendinginan gas, di mana partikel itu akan kekurangan energi atau melepaskan energi sehingga berubah menjadi bentuk cair. Selanjutnya yaitu ada deposisi atau pengkristalan. Deposisi atau pengkristalan ini merupakan perubahan wujud zat dari bentuk gas menjadi bentuk padat. Pada deposisi atau pengkristalan ini terjadi pendinginan zat. Kemudian atom itu akan kehilangan energi dan tidak ada bentuk cair dalam prosesnya. Contoh seperti perubahan uap air menjadi bentuk kristal es. Selanjutnya itu ada membeku. Membeku sendiri itu adalah perubahan wujud dari bentuk cair menjadi bentuk padat.
di mana pada proses pembekuan ini energi akan berkurang sehingga partikel itu akan bergerak lebih lambat dan temperatur itu akan cenderung lebih dingin atau menurun. Kemudian ada yang disebut sebagai titik beku. Titik beku sendiri itu merupakan suatu suhu atau temperatur di mana zat cair itu akan mulai berubah menjadi padat. Contoh seperti air memiliki titik beku 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Nah, apa yang terjadi saat perubahan wujud ini berlangsung? Jadi, massa ini akan kekal, di mana jumlah materi akan tetap sama selama perubahan fase berlangsung. Kemudian, massa tidak berubah ketika wujudnya berubah. Setiap keadaan juga mengandung jumlah materi yang tetap sama. Nah, pada percobaan berikut dapat dilihat pada suhu 30 derajat Celcius, kondisi awal balon masih kempes dan air masih berwujud cair. Namun, saat suhu dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, maka energi itu akan bertambah, sehingga air yang dalam kondisi cair tadi itu akan menguap sehingga berubah menjadi bentuk gas. Dan bentuk gas ini itu dapat membuat balon menjadi mengembang. Dan saat suhu diturunkan menjadi 60 derajat Celcius, maka energi ini akan berkurang sehingga air itu akan berubah kembali menjadi wujud cair, sehingga balon yang tadinya mengembang itu akan menjadi kempes kembali. Namun, apa yang terjadi pada suatu zat atau materi jika suhu dinaikkan sangat-sangat tinggi, yaitu antara 1000 derajat Celcius sampai 1 miliar derajat Celcius? Nah, jika suhu dinaikkan sangat amat tinggi, maka wujud yang terjadi itu adalah wujud plasma. Plasma sendiri merupakan gas yang terionisasi. Plasma adalah konduktor listrik yang sangat baik dan dipengaruhi oleh medan listrik. Plasma sama seperti gas, di mana plasma tidak memiliki bentuk yang tetap dan tidak memiliki volume yang tetap. Dan plasma ini merupakan salah satu wujud umum dari suatu materi. Nah, di mana kita dapat menemukan plasma ini? Jadi yang pertama, plasma dapat ditemukan pada api, kemudian pada petir, aurora, dan matahari. Nah, secara umum wujud zat ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada padat, cair, gas, dan juga plasma. Padat itu tersusun secara rapat dengan pola yang teratur, bergetar, dan tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan pada cairan, partikelnya ini tersusun secara berdekatan namun dia tidak teratur. Dan dia dapat bergerak dan meluncur melewati satu sama lain. Dan untuk gas, ini partikelnya terpisah dan berjarak sangat jauh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Sedangkan untuk plasma, ini merupakan partikel gas yang terionisasi, di mana terdiri dari partikel bermuatan listrik. Itulah tadi penjelasan mengenai materi, wujud, sifat zat, dan pemisahan campuran. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.